Ya, bisa untuk membahas tentang standar pengamanan dalam suatu event, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Hairul Muriman Setiabudi, pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Pak Hairul. Hairul. Pagi, Ya, Pak Hairul Bang berbicara Togi, Mbak mengenai Angel. kejadian ini, Pak Hairul. Sebenarnya bagaimana SOP standar pengamanan suatu event semacam pertandingan sepak bola? Ya, baik. Di Indonesia sesungguhnya PSSI itu sudah mengeluarkan regulasi keselamatan dan keamanan yang diratifikasi tahun 2021. Gitu. Nah, di situ juga mengadopsi sesungguhnya peraturan FIFA, gitu ya, gitu. Itu tercantum dimulai dari pasal 6 tentang dokumen kebijakan, tentang rencana kontingensi, rencana darurat, termasuk juga pelibatan personil polisi di pasal 12 itu, dan steward area pertandingan gitu ya. Namun di dalam peraturan regulasi keselamatan itu memang di sana diadopsi bahwa senjata api, senjata pengurai massa itu tidak boleh dibawa atau digunakan. Gitu. Ini juga menjadi problem besar bagi polisi ketika mau membangun sebuah tindakan kepolisian dalam rangka keamanan. Gitu. Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan di dalam tindakan kepolisian itu sudah diatur di dalam konteks tindakan-tindakan itu. Misalnya ada tindakan pasif, itu di pasal 1, tindakan pasif, tindakan aktif, tindakan agresif. Nah, biasanya tindakan yang bersifat agresif inilah yang kemudian akan menggunakan senjata kimia atau gas air mata dalam rangka untuk menjaga kehormatan dan keselamatan untuk pemain, official atau orang-orang yang memang lagi chaos di situ. Gitu. Ya, Pak Hairul, ini kan terkait juga untuk peraturan FIFA ya, dilarang menggunakan gas air mata ketika di dalam stadion. Nah, tapi terjadi untuk pengamanannya ini melakukan atau menembakkan gas air mata. Ini bagaimana tanggapan Anda? Nah, memang ini barangkali perlu ada sebuah koordinasi serius gitu ya. Gitu. Di regulasi PSSI tentang keselamatan dan keamanan itu sudah diadopsi itu. Sebenarnya tidak boleh di dalam pasal 19 pada poin B itu tidak boleh senjata api atau senjata pengurai massa itu dibawa atau digunakan. Gitu. Tetapi ada satu peraturan Kapolri yang kuat sekali yang dikeluarkan pada tahun 2009 tentang kekuatan dalam tindakan kepolisian. Ini kalau memang tindakan itu bersifat agresif, maka standar SOP-nya harus diurai masa itu. Nah, salah satunya dengan menggunakan gas air mata. Nah, ini yang jadi persoalan adalah bagaimana menemukan titik temu antara aplikasi peraturan Kapolri tahun 2009 nomor 1 dengan regulasi keselamatan dan keamanan PSSI ini. Itu yang penting menurut saya. Ya, tapi kan in this case ini kan supporter ini tidak membawa senjata tajam, gitu loh. Nah, kalau seandainya kita bilang untuk security-nya ketika demonstrasi diperbolehkan gitu. Tapi ini kan di sebuah pertandingan para supporter ini tidak membawa mungkin senjata tajam. Mungkin sebaiknya mereka bagaimana ini dari segi kepolisian? Apa yang mereka harus lakukan? Ya, kalau menurut saya memang satu, betul-betul memang screening ketat gitu ya. Screening ketat ketika kemudian dia masuk ke lapangan gitu. Betul-betul dipastikan bahwa itu secara hati-hati, betul-betul ada pemeriksaan spesifik sehingga memang betul-betul tidak membawa hal-hal yang di luar larangan dari regulasi keselamatan dan keamanan PSSI itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua bahwa perlu ada semacam pemahaman ya bersama antara polisi dengan PSSI yang menyangkut tentang regulasi keselamatan ini. Sejauh mana itu senjata itu mau dibawa atau digunakan gitu. Sehingga memang selagi istilahnya itu tindakan-tindakan itu yang sifatnya pasif maupun aktif memang tidak diperkenankan gas air mata itu. Nah, jaminan itulah yang barangkali perlu ada semacam kekuatan antara PSSI dengan aparat keamanan atau kepolisian ini gitu.
Tapi memang Pak Hairul, untuk pengamanan ya, pihak kepolisian apakah sudah memiliki, pastinya sudah memiliki aturan untuk apa yang harus mereka bawa begitu ya dalam rangka pengamanan di event-event di outdoor maupun indoor yang memang berpotensi ricuh? Iya. Jadi di dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009, ya terutama pada pasal 5 dan pasal 7 itu sudah jelas. Ada tahap-tahap pengamanan, tindakan-tindakan kepolisian di dalam konteks pengamanan, itu tahapnya tahap 1 sampai tahap 6 gitu. Tahap 1 sampai tahap 6 nah gitu. Nah, penggunaan gas air mata itu ada di tahap 5 apabila itu dianggap mengancam gitu ya. Mengancam keselamatan, mengancam kehormatan, yang kemudian itu bisa menyebabkan luka, baik itu aparat maupun penonton lain atau pemain dan sebagainya. Okay. Standar SOP-nya kan perkapnya sudah seperti itu, gitu. Ya, Pak Hairul, ini dari segi event juga ya, indoor dan outdoor itu pasti berbeda pengamanannya ya. Seperti apa ini yang harus mereka lakukan ketika indoor dan juga outdoor? Ya. Kalau ini sebenarnya peraturan Kapolri ini dipakai untuk outdoor maupun indoor. Okay. Gimana nanti eskalasinya kita lihat, apakah eskalasi di dalam indoor itu sampai ke tahap kericuhannya itu sampai ke tahap 5 atau 6 atau tidak. Kalau tidak, maka sampai ke tahap 4 ya cukup dengan penggunaan senjata tumpul sebenarnya untuk mengusir mereka itu. Untuk mengurai masa itu. Berarti dalam pertimbangan atau dalam aturan itu tidak ada pertimbangan mengenai berapa orang yang ada di situ atau bagaimana ruangannya begitu ya Pak untuk penggunaan gas air mata? Tidak ada. Yang dilihat adalah dari sisi konteks tindakan kepolisian itu adalah potensi chaosnya ini yang bisa katakanlah merugikan kehormatan dan membahayakan orang. Oke, berarti selain penggunaan gas air mata, langkah yang mungkin tanpa menggunakan kekerasan tuh apakah ada begitu yang sudah dipersiapkan oleh pihak polisi atau keamanan gitu untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti kekerasan yang ada di stadion mungkin atau di tempat-tempat lain, agenda-agenda lain? Oh iya, itu tahap pertama yang dilakukan oleh polisi itu adalah biasanya adalah memberikan sebuah himbauan. Tahap pertama. Kemudian yang kedua, tahap kedua itu dengan menggunakan istilahnya itu tangan kosong saja. Makanya itu dianggap tidak membahayakan. Yang ketiga baru kemudian menggunakan alat senjata tapi tumpul gitu ya gitu. Nah, kemudian ada juga kalau di lapangan saya kira tidak ada barikade seperti kawat berduri, tidak ada gitu. Tapi hanya sifatnya lebih ke arah konteks negosiasi di situ. Gitu. Ya. Baru kalau sudah kemudian polisi itu kewalahan, kemudian ada desakan massa yang kuat, dan itu bisa membahayakan orang, lah baru kemudian tahap berikutnya itu kemudian digunakan senjata air mata itu, gas air mata itu. Ya Pak Hairul, tadi yang menariknya tadi ada level-level untuk kekerasan atau apa yang harus dilakukan oleh pihak keamanan atau pihak kepolisian. Perbedaan antara 4 sampai 6 ini apa? Itu sesungguhnya berbedanya adalah pada eskalasi. Artinya? Kericuhannya. Gitu. Oke. Ya, maksudnya perbedaan kericuhan ini apa nih? Mungkin perbedaan di level 4 dan juga hingga 6 ini, apa yang perbedaannya? Sampai dari pihak keamanan ini harus melakukan tindakan gas air mata. Ya, kalau misalnya tindakan kepolisian itu sifatnya adalah dirasa bahwa massa itu sudah agresif, gitu ya, mulai dari terjadi pelemparan, kemudian pemukulan dan sebagainya, maka kemudian level 5 itu kemudian dipakai. Dipakai. Tapi kalau tidak melakukan itu massa, gitu ya, pelemparan, tidak melakukan berbagai macam hal yang mengancam fisik itu, maka masih pada level 4 itu hanya di barikade gitu. Oke, baik Pak Hairul, nanti kita lanjutkan perbincangan kita
karena selanjutnya masih ada breaking, jeda maksud kami. Setelah ini kami akan kembali.